Ketika mau tidur disiapkan kamar tidurnya Kanjeng Nabi oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ketika mau mandi disiapkan anduknya. Pokoknya apapun ya kegiatan sehari Kanjeng Nabi itu oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu adalah sahabat yang termasuk meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW paling banyak. Kenapa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Laulam yabki min umri ila asratu ayyam la ahbabtu an atazawaja likai la alqi rabbi uzaban." Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, andaikan saya tahu sisa umur saya tinggal 10 hari lagi, maka amalan ibadah yang akan saya lakukan adalah nikah. Saya akan nikah. Kenapa? Karena saya tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan jomblo. Ya, maaf yang jomblo ya. Harus semangat ya cari jodohnya. Jadi ada seorang ulama yang meninggal dunia. Seorang ulama, orang alim, bahkan waliullah meninggal dunia dalam keadaan jomblo. Akhirnya pas meninggal, kemudian di akhiratnya bertemu dengan siapa? Dengan teman seangkatannya. Teman seangkatannya itu apa? Sudah nikah. Akhirnya ketemu ngobrol. Hei kawan, gitu bahasanya. Kok kamu sendirian saja? Iya, saya meninggal dalam keadaan jomblo. Lah, kan udah dapat bidadari. Jadi laki-laki kalau meninggal dunia kemudian dalam keadaan jomblo, belum nikah, belum punya pasangan apa-apa, nanti di sana di akhiratnya mendapatkan disiapkan oleh bidadari. Kalau perempuan gimana? Kalau yang jomblo meninggal, dapatnya apa? Bidadara. Jadi kalau perempuan dalam satu keterangan ketika meninggal dunia dalam keadaan single ya belum punya pasangan, nanti malah dapatnya sebuah perhiasan, sebuah hal-hal yang bersifat keindah-indahan. Itu dalam suatu keterangan, karena habitatnya seorang perempuan itu cintanya cinta pada suatu keindahan-keindahan. Jadi nanti di sana bagiannya mendapatkan keindahan-keindahan. Tapi yang laki-laki ya habitatnya dia senang perempuan, maka ketika dalam keadaan meninggal tidak punya pasangan, nanti di akhiratnya mendapatkan ya stoknya bidadari. Nah, ini seorang ulama yang meninggal dunia dalam keadaan belum punya pasangan, dia bilang, wah walaupun saya dapat bidadari, cuman saya nyesel. Kenapa nyesel? Saya belum pernah nyicipi wanita dunia. Nah, bilangnya gitu. Ya, jadinya si laki-laki temannya itu ketawa-ketawa. Ya juga ya. Yang namanya seorang laki-laki, seorang perempuan punya pasangan itu luar biasa. Man nakaha lillahi faqad kamulad dinu. Barang siapa yang menikah karena Allah, maka sempurnalah agamanya. Jadi yang tadinya agamanya masih separuh-separuh, jadi ketika sudah nikah, sudah akad nikah, maka sudah menjadi sempurna nikahnya, sempurna agamanya. Para ibu, para bapak, para hadirin yang berbahagia yang saya hormati, inilah pentingnya, inilah utamanya yang namanya nikah. Nikah itu ada berapa huruf bahasa Arab nikah itu? Nakaha ada 3. Nakaha diambil dari kata nakaha, nikah itu ada 3 hurufnya. Nakaha. Yang pertama apa? Nun. Huruf nun itu adalah bermakna nikmat. Bu,
Saya mau tanya, nikah itu nikmat nggak Bu? Nggak tahu. Pak, nikah itu nikmat nggak? Alhamdulillah, luar biasa. Nikah itu merupakan nikmat yang luar biasa. Fi kulli ladzatin fin nikah ala ibadah. Setiap kelezatan, setiap kenikmatan yang ada dalam pernikahan itu yang sudah nikah merupakan sebuah bentuk ibadah. Jadi ibadah apapun diganjar lipat gandakan. Sholat berjamaah yang tadinya diganjarnya cuma 1, ketika sudah nikah menjadi 10. Yang tadinya sholat sunnahnya diganjar 1, udah nikah mah jadi 10 lagi. Jadi berlipat-lipat ganda orang yang sudah menikah. Para ibu, para bapak, para hadirin yang berbahagia yang saya hormati, dalam satu keterangan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza nadhara rajulu imratahu nadarallahu binadir rahmatin." Barang siapa yang ketika seorang suami melihat istrinya, hanya melihat istrinya. Ini pengantinnya ada enggak? Barangkali sudah di kamar. Tidur. Mana nggak kelihatan pengantinnya? Prasmanan. Ketika ada suami memandang istrinya, baik pengantin pengantin baru atau pengantin kawakan ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang ada di sini, ketika seorang suami ataupun istri saling memandang, maka Allah akan menurunkan yang namanya pandangan rahmat kepada dua suami istri ini. Ya, ibu yang ada di sana sering pandang-pandangan dengan suami nggak Bu? Bu? Oh sering ya. Bapak-bapak, udah kawakan, udah lawas, ya udah bosen. Ya walaupun sudah bosan tetap ya kita harus saling memandang, itu ganjarannya luar biasa, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya memandang. Coba ketika wa idza akhadha rajul imratahu fa kharajat dunubuhuma min baini asfihima. Di saat pasangan suami istri memegang telapak tangannya, memegang kedua tangannya, maka apa? Keluarlah dosa-dosanya dari sela-sela jari jemari tangannya. Ya, pengantin ada pengantin? Oh, suaminya mana? Sudah gini nggak? Sudah pegang. Hah? Sudah memegang tangan enggak? Ya udah ya. Itu semua dosa-dosanya keluar. Ya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu nanti kalau sudah pulang bapak-bapak ya pegang tangannya biar dosa-dosanya lebur semua, hapus semua. Itu baru memegang tangannya. Kemudian ketika seorang laki-laki merangkul, ya, dirangkul gimana? Pernah ngerangkul? Ya, coba berdiri. Jadi ketika suami istri merangkul, Bu, memeluk, suami memeluk istrinya, suami merangkul istrinya. Kenapa? Nanti Allah akan mengantarkan, Allah akan mengutus malaikat ke dunia ini, kemudian mengepakkan sayapnya, dan disitulah menaungi kedua suami istri ini, pasangan suami istri ini terhindar dari segala mara bahaya. Nah, luar biasa ya. Jadi yang sudah nikah luar biasa, pandangan-pandangan saja dapat rahmat, kemudian memegang kedua tangannya, dosa-dosanya pada keluar semua, terhapus. Kemudian merangkul, hanya merangkul gampang, tapi apa?
luar biasa ganjarannya, akan terhindar dari segala mara bahaya. Nah, ini luar biasa. Kemudian ketika seorang istri memasak kemudian keluar keringat 1 tetes, ya ibu-ibu kalau disuruh suami suruh masak harus ikhlas, harus ridho bu, ya jangan cemberut-cemberut. Jadi suami nyuruh masak harus segera taat ya. Masakan ibu-ibu walaupun gak senikmat restoran, ya gak senikmat nasi padang, tapi bagi suaminya luar biasa nikmatnya. Nah, ibu memasak kemudian keluar 1 keringat tetes, itu akan menjadi sebuah malaikat. Malaikat ini akan mendoakan kepada Allah, ya Allah, semoga ini perempuan menjadi ahli surga. Bu, tes, pengen masuk surga enggak bu? Sudah pernah masuk surga belum? Surga itu apa sih? Ya, kalau pengen surga ya meninggal dulu bu, ya kuncinya ya. Nah, jadi kebetulan ketika seorang istri ya 1 tetes masak, kemudian keringetan, kemudian 1 tetes, akhirnya dia akan didoakan oleh malaikat sebagai penghuni ahli surga. Amin ya robbal alamin. Itu baru 1 tetes ya, pomo ya, lamun ya ngocor nate seberapa, walaupun bau apek ya, bau kesang ya, keringetnya itu berpahala, nilai pahala. Makanya ibu-ibu semuanya kalau pengen banyak malaikatnya, keringetnya yang banyak, dan masaknya deket api aja ya, apinya dikipas-kipas, jadi biar keringetan ya. Itu pahala ganjaran para seorang istri yang luar biasa. Jadi semoga apa yang kita lakukan sudah jadi pengantin baru ataupun lama, semuanya ibu-ibu yang ada di sini, semoga yang ibu-ibu menjadi istri yang solehah, dan juga kita sebagai laki-laki menjadi suami yang soleh. Makanya dalam Al-Quran surat Ar-Rum mengatakan Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya, nikah itu tujuan utamanya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu apa? Anteng ya, sakinah. Mawaddah itu apa? Kasih sayang. Mawaddah, terus warahmah? Oh, ini umah. Ya, warahmah ini umah katanya. Ada di sini yang namanya warahmah? Oh, ada. Ada yang namanya ibu mawaddah? Ada yang namanya ibu sakinah? Oh, banyak ya semuanya. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah, samawa. Nah, itu fungsi tujuannya nikah yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya kita nikah, pentingnya kita berpasangan, karena sudah jelas ya pahala-pahala yang sudah ada dalam pernikahan itu sangat-sangat jelas berbeda dengan yang belum nikah. Semoga di sini yang belum nikah, yang belum dapat jodoh, dipercepat jodohnya, amin ya rabbal alamin. Banser yang belum dapat jodoh, ada nggak? Banser, answer semuanya. Semoga dapat semua ya, dapat jodoh yang sesuai dengan harapannya tentunya. So ya, pada semangat ya kalau masalah jodoh ya. Panas ya. Ini di sini masih pada jomblo ya. Boleh ya, salah satunya. Para ibu, para bapak, para hadirin semuanya yang saya hormati, itu yang namanya nikah. Kata nikah yang pertama adalah nikmat. Jadi semua yang ada dalam kenikmatan di dalam nikah itu bernilai pahala. Yang kedua adalah karomah. Karomah itu apa? Mulia.
dalam pernikahan itu akan mendapatkan, di samping mendapatkan kenikmatan juga mendapatkan kemuliaan. Mulia orang yang nikah itu. Jadi ketika ibadah sholat, ketika ibadah apa saja, semuanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala lipat-lipat ganda. Itu sangat mulia. Yang ketiga adalah nikah nun kaf dan hak. Hak itu bermakna harasah, penjaga. Ya, ketika kita sudah nikah, otomatis kita menutup semua hal yang bersifat ada di depan mata. Udah nikah ini mah selingkuh ya, jangan sampai ya. Sudah nikah selingkuh, jangan sampai. Ada istri ya, sebagai penjaga. Tujuan inti dari nikah itu adalah harasah, sebagai penjagaan lahir batin. Para hadirin, para ibu, para bapak yang saya hormati, para kiai, para tokoh agama yang saya muliakan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dijulukinya sebagai ya arusal khofiqaini. Dalam Mahalul Qiyam tadi dijelaskan ya arusal khofiqaini. Artinya Kanjeng Nabi itu dijulukannya sebagai pengantin dunia akhirat, laksana pengantin dunia akhirat. Tadi lagunya gimana selawatannya? Ya Nabi salam alaika. Sok mangga 1, 2, 3. Ibu-ibu bareng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Semoga yang membaca sholawat tadi mendapatkan syafaat dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Oke, para bapak, para hadirin, para ibu dan semuanya yang saya hormati, kita doakan kepada mempelai wanita dan mempelai pria yang sekarang sedang mengalami berbunga-bunga ria dan mau bulan madu, Neng Septi dan AA Faisal ya. AA Faisal, semoga mereka berdua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan pasangan ya sehidup semati, tidak hanya di dunia juga sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya semoga mereka berdua diberikan cepat momongan ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga keluarga-keluarga besarnya dari Neng Septi dan juga AA Faisal, semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang halal barokah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Semoga yang sudah kita doakan ya tentunya pengantin baru tadi AA Faisal dan Neng Septi ya tidak lama-lama lagi ya akan berbulan madu. Jadi ada istilah bahasa duhai senangnya pengantin apa baru ya, malam pertama malu-malu, malam kedua tutupin, malam ketiga, malam keempat, malam kelima ya, semuanya ya malam-malamnya malam pengantin baru ya. Itu luar biasa ya. Di sini saya melihat jamaah-jamaahnya dan ibu-ibunya yang ada di sini, bapak-bapaknya dan semua ya para aktivis-aktivis NU-nya di Kecamatan Babakan ini luar biasa hadir di sini dan semoga tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala amal soleh dan menjadikan sebagai bekal ataupun ladang nanti kelak di akhirat amin ya robbal alamin. Ibu-ibu tes, ibu semangat bu ya, semangat ya bu. Alhamdulillah ini sampai malam ya, sampai jam segini masih semangat hadir di sini, luar biasa. Majlis ini hadir di pengajian ini merupakan jalan menuju surga ibu-ibu semuanya. Jadi saya di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak panjang lebar, tidak lama-lama ya, walaupun ibu-ibu sukanya yang lama-lama ya bu. Bu suka lama apa suka cepat-cepat bu? Suka lama-lama, walaupun ibu-ibu sukanya yang panjang-panjangnya. Jadi nggak suka yang pendek-pendek, tapi di sini saya silaturahim dan semoga silaturahim saya bisa membawa keberkahan dan bisa bertemu kembali tidak hanya di dunia tapi ketemu di akhirat kelak amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga saya doakan sekali lagi pengantin baru ini bisa dijaga dari segala musibahnya dan terus berkhidmah di NU dan berkhidmah dalam mensiarkan agama Islam amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.